Pernahkah kamu bertanya-tanya, siapa sih sebenarnya Neanderthal itu? Mereka bukan sekadar manusia gua primitif seperti yang sering digambarkan di film. Neanderthal adalah kerabat dekat kita, spesies manusia yang hidup di Eurasia sekitar 400.000 hingga 40.000 tahun yang lalu. Mereka hidup berdampingan dengan nenek moyang kita, Homo sapiens. Tapi, apa yang terjadi saat kedua spesies ini bertemu? Mari kita telusuri kisah epik ini. Nenek moyang langsung kita, Homo sapiens, atau manusia modern, muncul di Afrika sekitar 300.000 tahun yang lalu. Berbeda dari Neanderthal yang tubuhnya lebih kekar, kita memiliki postur yang lebih ramping, tengkorak yang lebih bulat, dan dagu yang menonjol. Tapi perbedaan terbesar mungkin ada di otak kita. Meski otak Neanderthal lebih besar, otak kita diduga lebih efisien dalam hal konektivitas, yang mendukung kemampuan sosial, bahasa, dan inovasi yang lebih kompleks. Kemampuan inilah yang memungkinkan Homo sapiens menyebar ke seluruh penjuru dunia. Lalu bagaimana kehidupan Neanderthal? Mereka adalah pemburu pengumpul yang sangat tangguh. Mereka hidup di gua atau tempat berlindung dari bebatuan, berburu hewan besar seperti mamut dan badak berbulu menggunakan tombak kayu yang kuat. Diet mereka kaya akan daging, tetapi penelitian terbaru menunjukkan mereka juga mengonsumsi tumbuhan, biji-bijian, dan bahkan kerang. Mereka sangat pandai beradaptasi, mampu bertahan hidup di tengah kerasnya zaman es yang penuh dengan perubahan iklim drastis. Mereka membuat peralatan dari batu, menggunakan api untuk memasak dan menghangatkan diri, serta merawat anggota kelompok yang sakit atau tua. Secara fisik, Neanderthal dan manusia modern cukup berbeda. Neanderthal lebih pendek tapi jauh lebih kekar dan kuat. Tulang mereka tebal, dada mereka lebar seperti tong, dan mereka memiliki tonjolan alis yang tebal serta hidung besar yang mungkin berfungsi untuk menghangatkan udara dingin. Sebaliknya, manusia modern lebih tinggi dan ramping, lebih cocok untuk berlari jarak jauh. Perbedaan ini mencerminkan adaptasi terhadap lingkungan yang berbeda. Neanderthal diciptakan untuk kekuatan dan daya tahan di iklim dingin, sementara kita dioptimalkan untuk efisiensi energi dan kecepatan. Sekitar 60.000 tahun yang lalu, kelompok manusia modern mulai keluar dari Afrika dan memasuki wilayah Neanderthal di Eurasia. Inilah momen pertemuan besar itu terjadi. Apakah mereka langsung berperang? Ataukah mereka berdagang dan bertukar pengetahuan? Bukti menunjukkan keduanya mungkin terjadi. Ada tanda-tanda persaingan memperebutkan sumber daya, tetapi ada juga bukti yang lebih menarik, mereka kawin silang. Ya, nenek moyang kita dan Neanderthal memiliki keturunan bersama. Hal ini membawa kita pada penemuan revolusioner dalam beberapa dekade terakhir. Analisis DNA dari fosil Neanderthal mengungkapkan bahwa kebanyakan manusia modern non-Afrika saat ini membawa sekitar 1 hingga 2% DNA Neanderthal dalam genom mereka. Warisan genetik ini bukanlah sisa yang tak berguna. Gen-gen ini memengaruhi banyak hal, mulai dari sistem kekebalan tubuh kita, warna kulit dan rambut, hingga kecenderungan kita terhadap alergi atau bahkan beberapa penyakit. Gen Neanderthal mungkin telah membantu nenek moyang kita beradaptasi lebih cepat dengan iklim dan patogen di luar Afrika. Dulu, Neanderthal dianggap tidak berbudaya, tapi kini kita tahu mereka jauh lebih kompleks. Mereka menguburkan jenazah kerabat mereka, terkadang dengan benda-benda seperti bunga atau tanduk hewan, yang menunjukkan adanya ritual dan kepercayaan. Mereka menciptakan perhiasan dari cakar elang dan kerang, bahkan ada bukti mereka menggunakan pigmen oker untuk melukis tubuh atau membuat seni di dinding gua. Semua ini menandakan kemampuan berpikir simbolis dan abstrak, sesuatu yang sebelumnya dianggap hanya milik Homo sapiens. Mereka bukanlah makhluk buas, melainkan manusia dengan dunia batin yang kaya. Lalu, jika mereka begitu cerdas dan tangguh, mengapa mereka punah sekitar 40.000 tahun yang lalu? Ini adalah salah satu misteri terbesar dalam sejarah manusia. Tidak ada satu jawaban tunggal. Salah satu teori utama adalah perubahan iklim yang ekstrem dan cepat. Saat zaman es berakhir, lingkungan berubah drastis, dan hewan-hewan besar yang menjadi buruan utama Neanderthal mulai menghilang. Mungkin mereka kesulitan beradaptasi secepat manusia modern. Teori lain adalah persaingan langsung dengan Homo sapiens. Meskipun kita tidak sekuat mereka, kita mungkin lebih unggul dalam jumlah. Manusia modern memiliki tingkat kelahiran yang lebih tinggi dan jaringan sosial yang lebih besar, memungkinkan kita untuk berbagi sumber daya dan informasi dengan lebih efektif. Dalam jangka panjang, keunggulan jumlah ini bisa membuat Neanderthal terdesak dan kalah dalam persaingan memperebutkan makanan dan wilayah.
Ada juga kemungkinan penyakit baru yang dibawa oleh manusia modern dari Afrika, di mana Neanderthal tidak memiliki kekebalan. Kemungkinan besar, kepunahan mereka adalah hasil dari kombinasi semua faktor ini. Jadi, mempelajari Neanderthal bukan hanya tentang melihat masa lalu. Ini tentang memahami siapa kita. Kisah mereka menunjukkan bahwa garis evolusi manusia tidaklah lurus, melainkan bercabang-cabang seperti semak belukar yang rimbun, dengan berbagai spesies manusia hidup berdampingan dan bahkan berinteraksi. Neanderthal bukanlah sebuah kegagalan evolusi, melainkan cabang yang sukses selama ratusan ribu tahun. Mereka adalah cerminan dari diri kita, pengingat bahwa kita tidak sendirian dalam pohon keluarga manusia. Kisah pertemuan antara Neanderthal dan manusia modern adalah pelajaran tentang adaptasi, persaingan, dan kolaborasi. Ini menunjukkan betapa rapuhnya keberadaan sebuah spesies, bahkan yang paling tangguh sekalipun. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Seberapa kompleks bahasa mereka? Apa yang sebenarnya mereka pikirkan tentang kita? Penelitian terus berlanjut, dan setiap fosil baru yang ditemukan membawa kita selangkah lebih dekat untuk memahami kerabat kita yang telah lama hilang ini. Kisah mereka adalah bagian dari kisah kita, sebuah babak penting dalam perjalanan panjang spesies manusia. Halo semuanya, selamat datang kembali. Di video sebelumnya, kita udah bahas perbandingan fisik antara Neanderthal dan manusia modern. Sekarang, mari kita lanjutkan ke bagian yang paling menarik. Apa yang terjadi saat kedua spesies ini bertemu? Bayangkan, puluhan ribu tahun lalu di Eurasia, Homo sapiens yang baru saja bermigrasi dari Afrika bertemu dengan Neanderthal yang sudah lama mendiami wilayah itu. Apa yang terjadi? Apakah mereka berperang, bekerja sama, atau malah jatuh cinta? Buktinya cukup mengejutkan. Analisis DNA purba menunjukkan adanya percampuran genetik. Ya, itu artinya Neanderthal dan manusia modern pernah memiliki keturunan bersama. Faktanya, sebagian besar dari kita yang non-Afrika saat ini membawa sekitar 1-4% DNA Neanderthal. Jadi, pertemuan mereka bukan hanya sekadar tatap muka, tapi juga interaksi yang sangat intim. Ini membuktikan bahwa mereka bisa saling memahami dan bahkan menganggap satu sama lain sebagai pasangan yang layak. Dulu, Neanderthal sering dianggap sebagai makhluk primitif yang hanya bisa menggeram, tapi penemuan-penemuan terbaru benar-benar mengubah pandangan kita. Mereka bukan sekadar pemburu yang tangguh, tapi juga memiliki budaya yang kompleks. Arkeolog menemukan bukti bahwa Neanderthal menguburkan kerabat mereka yang meninggal, seringkali dengan ritual tertentu, seperti menaburkan bunga atau pigmen oker di atas jenazah. Ini menunjukkan adanya kesadaran akan kematian dan mungkin semacam kepercayaan spiritual. Tidak hanya itu, mereka juga membuat perhiasan dari cakar elang dan kerang, serta menggunakan pigmen untuk seni tubuh atau mungkin lukisan gua. Semua ini adalah bukti kuat adanya pemikiran simbolis dan abstrak, kemampuan yang sebelumnya dianggap hanya dimiliki oleh manusia modern. Mereka jelas lebih manusiawi dari yang kita duga. Lalu, jika Neanderthal begitu pintar dan kuat, mengapa mereka punah sekitar 40.000 tahun yang lalu? Sementara kita, Homo sapiens, berhasil bertahan. Ini adalah salah satu misteri terbesar dalam sejarah evolusi manusia. Ada beberapa teori utama yang coba menjelaskannya. Teori pertama adalah perubahan iklim. Zaman es terakhir membuat lingkungan menjadi sangat ekstrem dan tidak stabil. Mungkin Neanderthal, yang sudah beradaptasi dengan iklim dingin, kesulitan menghadapi perubahan yang cepat dan drastis. Sumber makanan mereka, seperti mamut dan badak berbulu, juga mulai berkurang, membuat hidup semakin sulit. Teori kedua adalah persaingan langsung dengan manusia modern. Meskipun Neanderthal lebih kuat secara fisik, manusia modern mungkin memiliki keunggulan dalam hal lain. Kita mungkin punya teknologi berburu yang lebih efisien, seperti tombak lempar yang lebih ringan atau busur dan panah, yang memungkinkan kita berburu dari jarak aman. Selain itu, jaringan sosial kita mungkin lebih besar dan lebih terorganisir. Bayangkan kelompok-kelompok kecil Neanderthal yang terpencar harus bersaing dengan gelombang besar manusia modern yang saling bekerja sama. Secara jumlah, kita unggul. Ada juga teori tentang penyakit. Manusia modern yang datang dari Afrika mungkin membawa penyakit-penyakit baru yang tidak bisa dilawan oleh sistem kekebalan tubuh Neanderthal. Mirip seperti bagaimana penyakit dari Eropa menghancurkan populasi asli Amerika. Sebaliknya juga bisa terjadi, tapi mungkin dampaknya lebih parah bagi Neanderthal yang populasinya lebih kecil. Kemungkinan besar, kepunahan mereka bukan disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan kombinasi dari semuanya.
Perubahan iklim menekan populasi mereka, persaingan sumber daya dengan Homo sapiens semakin ketat, dan mungkin wabah penyakit menjadi pukulan terakhir. Mereka tidak punah dalam semalam, tapi perlahan-lahan terserap atau terdesak hingga akhirnya menghilang dari catatan fosil. Tapi, apakah mereka benar-benar lenyap? Tidak sepenuhnya. Seperti yang sudah kita bahas, warisan genetik mereka hidup di dalam diri kita. DNA Neanderthal ini bukan sekadar sisa-sisa kuno yang tidak berguna. Gen-gen ini ternyata memiliki pengaruh nyata pada kesehatan kita. Beberapa gen Neanderthal terkait dengan sistem kekebalan tubuh, membantu nenek moyang kita bertahan dari patogen lokal di Eurasia. Gen lain memengaruhi warna kulit dan rambut, mungkin sebagai adaptasi terhadap tingkat sinar matahari yang lebih rendah di luar Afrika. Namun, ada juga sisi negatifnya. Beberapa varian gen Neanderthal dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit tertentu di zaman modern, seperti diabetes tipe 2, depresi, dan kecanduan nikotin. Gen yang dulu mungkin bermanfaat untuk bertahan hidup, kini menjadi bumerang di lingkungan modern kita. Ini menunjukkan betapa kompleksnya warisan evolusi kita. Mempelajari Neanderthal itu sangat penting. Mereka bukan sekadar cabang evolusi yang gagal, melainkan cerminan bagi kita. Mereka adalah spesies manusia lain yang cerdas, berbudaya, dan berhasil bertahan hidup selama ratusan ribu tahun dalam kondisi yang sangat keras. Kisah mereka mengajarkan kita bahwa menjadi yang terkuat tidak selalu menjamin kelangsungan hidup. Kemampuan beradaptasi, berinovasi, dan bekerja sama dalam skala besar adalah kunci keberhasilan spesies kita. Kisah Neanderthal dan manusia modern adalah cerita tentang persaingan, kerjasama, cinta, dan kehilangan. Ini adalah pengingat bahwa kita pernah berbagi planet ini dengan jenis manusia lain. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Seberapa kompleks bahasa mereka, apa saja yang mereka yakini, dan pelajaran apa lagi yang bisa kita petik dari mereka untuk memastikan keberlanjutan spesies kita sendiri di masa depan. Dengan setiap penemuan baru, kita semakin dekat untuk memahami kerabat evolusioner kita yang telah lama hilang ini. Kisah mereka adalah bagian dari kisah kita. Ternyata, Neanderthal itu cerdas, loh. Penemuan terbaru menunjukkan mereka bukan sekadar manusia gua primitif. Ada bukti mereka sudah mempraktikkan penguburan, yang artinya mereka punya pemahaman tentang kematian dan mungkin ritual tertentu. Bahkan ada temuan yang mengarah pada penggunaan simbol dan seni. Misalnya, cakar elang yang diukir seolah dipakai sebagai perhiasan, atau pigmen yang mungkin digunakan untuk melukis tubuh. Ini menunjukkan kemampuan mereka untuk berpikir abstrak, sesuatu yang dulu dianggap hanya milik manusia modern. Mereka juga punya bahasa, walau kita belum tahu sekompleks apa. Jadi, anggapan bahwa Neanderthal itu bodoh dan kasar sepertinya harus kita buang jauh-jauh. Lalu, kenapa mereka bisa punah? Ini adalah salah satu misteri terbesar dalam sejarah manusia. Ada beberapa teori utama. Pertama, perubahan iklim. Zaman es yang ekstrem mungkin membuat sumber makanan mereka, seperti mamut dan badak berbulu, berkurang drastis. Neanderthal yang tubuhnya lebih besar butuh lebih banyak kalori, jadi kelaparan bisa jadi faktor utama. Teori kedua adalah persaingan dengan Homo sapiens. Manusia modern, dengan alat yang lebih canggih dan strategi berburu yang lebih terorganisir dalam kelompok besar, mungkin lebih efisien dalam mencari makanan. Jadi, Neanderthal kalah saing. Teori ketiga, wabah penyakit. Manusia modern yang datang dari Afrika mungkin membawa penyakit baru yang tidak bisa dilawan oleh sistem kekebalan tubuh Neanderthal. Kemungkinan besar, kepunahan mereka bukan karena satu faktor tunggal, tapi kombinasi dari semuanya. Fakta paling mengejutkan adalah, Neanderthal tidak benar-benar lenyap. Jejak mereka masih ada di dalam diri kita. Penelitian DNA modern membuktikan bahwa kebanyakan manusia di luar Afrika punya sekitar 1-2% DNA Neanderthal. Ini adalah bukti kuat bahwa ketika Homo sapiens bertemu Neanderthal puluhan ribu tahun lalu, mereka tidak hanya bersaing, tapi juga kawin. Ya, terjadi percampuran genetik. DNA Neanderthal ini bukan sekadar sisa-sisa kuno. Gen ini punya dampak nyata pada kita. Beberapa gen membantu sistem kekebalan tubuh kita melawan virus tertentu. Ada juga yang memengaruhi warna kulit dan rambut kita, membantu manusia modern beradaptasi dengan iklim di luar Afrika yang lebih sedikit sinar mataharinya. Tapi, ada juga sisi negatifnya. Beberapa gen Neanderthal dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, depresi, dan kecanduan nikotin. Jadi, warisan Neanderthal adalah pedang bermata dua. Lalu,
Di mana posisi Neanderthal dalam pohon keluarga besar kita? Mereka bukan nenek moyang langsung kita, tapi lebih seperti sepupu jauh. Kita dan Neanderthal punya nenek moyang yang sama, yaitu Homo heidelbergensis, yang hidup sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Setelah itu, garis keturunan kita terpisah. Satu kelompok berevolusi menjadi Neanderthal di Eropa dan Asia, sementara kelompok lain yang tetap di Afrika berevolusi menjadi Homo sapiens, alias kita. Jadi, mempelajari Neanderthal itu penting banget. Ini seperti melihat cerminan versi lain dari kemanusiaan. Dengan memahami kehidupan, kecerdasan, dan kepunahan mereka, kita bisa belajar banyak tentang perjalanan evolusi kita sendiri, dan faktor-faktor apa saja yang membuat spesies kita bisa bertahan hingga hari ini. Mereka adalah bagian penting dari teka-teki besar asal-usul manusia. Jadi, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Neanderthal? Pertama, mereka menunjukkan bahwa evolusi manusia itu tidak lurus, tapi bercabang seperti pohon yang rimbun. Ada banyak spesies manusia yang hidup berdampingan, dan kita, Homo sapiens, adalah satu-satunya yang tersisa. Kedua, interaksi kita dengan mereka membuktikan bahwa sejarah kita penuh dengan percampuran, bukan hanya persaingan. DNA mereka di dalam diri kita adalah pengingat abadi akan pertemuan kuno itu. Namun, masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Seberapa kompleks budaya dan bahasa mereka? Apa sebenarnya penyebab utama kepunahan mereka? Mempelajari Neanderthal bukan hanya soal masa lalu. Ini juga tentang masa depan. Kisah mereka adalah pelajaran tentang adaptasi, ketahanan, dan betapa rapuhnya keberadaan sebuah spesies di planet ini, termasuk spesies kita sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe untuk konten seru lainnya seputar sains dan sejarah. Sampai jumpa.